Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Space, saya J. Kita kembali lagi di konten torsi tutorial singkat. Nggak pakai lama bergerak cepat, ayo kita mulai. Setelah kemarin kita membuat kontur, sekarang kita akan coba membuat jalan dan pedestrian yang mengikuti ketinggian konturnya. Oke, pertama-tama kita akan menggambarkan terlebih dahulu konturnya. Untuk caranya bisa kalian lihat di video sebelumnya ya. Jadi sudah ada bentuk konturnya. Lalu kita akan pilih konturnya, objek kontur ya. Lalu kita klik tools konturnya dan kita lakukan magic wand di setiap garis-garis konturnya. Dan kalian klik aja, dia akan add new points di situ. Seperti ini. Oke, setelah itu kita akan naikkan elevasinya. Jadi kalau misalkan kalian lihat ini di 3 dimensi ya, itu dia masih bentuknya flat saja seperti ini. Lalu kita akan bikin dia naik mempunyai elevasi, dan ini tergantung dengan data yang kalian terima ya. Jadi ini kita hanya simulasi saja. Kita akan naikkan, kita pilih di titik kontur yang pertama di situ. Kalian klik di yang elevate mesh point. Nah, ketika kalian elevate mesh point, itu kalian klik apply to all-nya, lalu ketinggiannya kalian lihat sesuai data yang kalian dapat. Misalkan ini bermula di 1000 dulu ya, 1000. Nanti berikutnya ke atas jedanya bisa 4000, 5000, 3000, 2000, itu gimana data yang kalian dapatkan. Oke, kita coba aja. Kita akan coba dibikin di per 2000 ya. Sudah jadi, kita lihat ada kenaikan elevasinya ya. Jadi yang dari rendah ini naik per 2000. Nah, kita akan coba bikin jalannya, dimana kita akan menggunakan duplikat dari meshnya, lalu kita akan menggunakan operator ya, operator elemen. Oke, pertama kita akan masuk ke 2 dimensi dulu seperti ini. Lalu kita akan coba misalkan membuat jalannya seperti ini. Kita coba dulu aja ya. Oke, seperti itu. Lalu dari sini itu kita coba juga di copy ya, Ctrl C, Ctrl V. Oke, seperti itu. Ini kita akan masuk coba bikin untuk pedestriannya. Misalkan kita kasih jeda dia berapa ya, 3000 gitu ya, 3000. Oke, ini udah jadi jedanya. Lalu yang ini kita paste lagi, baik seperti itu. Lalu kita akan menambahkan lagi di offset lagi ya. Ini pakai ini nih, pakai offset all edge. Jarak misalkan jalannya kita pakai yang 10.000 deh. Oke, dari situ. Nah, terus kita Ctrl V lagi. Nah, yang di sini untuk pedestriannya kita ngambil misalkan di 13.000 ya, karena yang tadi juga 3000 meternya. Jaraknya ya, lebarnya 13.000. Nah, seperti ini. Oke, jadi kita udah punya jalan, kita punya pedestriannya ya di samping. Nah, caranya adalah kalian itu mengcopy si ininya, copy meshnya ya. Jadi kalian Ctrl C, Ctrl V aja. Ctrl V. Oke, klik di luar titik-titik. Nah, ini udah ada 2 ya. Jadi yang pertama itu base untuk si meshnya, konturnya. Satu lagi yang kita akan bikin untuk jalannya. Oke, setelah itu kita lebih baik menggunakan hotspot dulu ya. Kita akan ngegeser kontur yang sudah di copy, di paste
dan juga jalan yang udah kita bikin beserta pedestriannya. Kita akan titikkan dulu di titik koordinatnya. Ini kita pindahkan dulu pakai yang hotspot ya. Jadi adanya di sini nih, di more ada hotspot tools. Oke, buat patokan kita nanti. Ini kita akan geserkan dulu biar dia menjauh dari garis-garis spline-nya. Nah ini ya garis spline-nya. Oke, seperti itu ya. Nah sekarang kita akan coba mensubtract ya, mensubtract itu mengurangi dengan cara kalian klik di negatif ini, lalu kalian mencet spacebar. Itu cari yang nanti dia biar terlihat akan kena bagian jalannya. Nah yang di luar jalan itu akan terhapus seperti ini ya. Oke, nanti bisa dihapus saja. Berikutnya lagi minus lagi, lalu kita coba ini. Oke. Coba yang bagian atas ya, kita akan hilangkan. Nah ini masih ke bawah, kita ulangi lagi. Jadi sampai dia posisinya nah seperti ini. Nah jadi dia udah punya kontur ya, punya kontur yang juga memilih jadi jalan nantinya. Oke, seperti itu. Nah ini kita akan copy paste lagi ya, copy paste. Ini kalau misalkan muncul seperti ini ya teman-teman, mungkin kalian merasa terganggu, ini karena view-nya itu tidak full. Jadi kalau misalkan dia full seperti ini, dia tidak akan keluar toolbar tersebut. Rovi. Nah seperti itu. Tapi kalau view-nya terpotong dari si objek yang tersebut, nanti dia akan ada bentuk option paste-nya. Apakah dia di center di tengah layar ya, atau original location. Kita klik yang original location, lalu keep current view aja biar nggak langsung dia nge-zoom zoom out gitu ya. Klik paste aja, klik keluar titik-titik. Oke, jadi sini udah ada 2 lagi. Nah seperti itu ya. Sekarang kita akan coba lagi yang bagian sini aja nih. Kalau gitu kita akan bikin lagi hotspotnya dulu ya, seperti itu. Oke, kita ambil. Nah jadi kita harus pisahkan sebenarnya untuk yang bagian jalan dan pedestriannya. Kita coba dulu ya, ini kita bikin minus, lalu kita akan coba arahkan ke bagian dalam untuk yang substrak konturnya. Oke, kita coba lagi. Kalau ini kita coba yang terjadi seperti itu ya. Kita ulangi lagi. Kita berharap dia masuk kena bagian jalan ya. Jadi nanti dia akan terpisah-pisah untuk yang pedestrian, untuk yang jalan dan jalan gitu. Oke, ini berarti kita jadinya pedestriannya. Kita ulangi lagi, berarti yang kita perlukan sekarang kita coba ambil untuk yang kena jalan ya. Jadi kita bikin 3 ya untuk yang pedestrian bawah, jalan, dan pedestrian bagian atasnya. Nanti ada beberapa yang kita bisa hilangkan saja. Nah untuk yang bagian jalan itu sama prosesnya, kita pakai minus dulu, lalu kita akan seleksi ya seperti ini. Nanti dia biar terpilih di bagian tengah gitu ya. Jadi kita harus coba di area-area tertentu yang dia menseleksi bagian yang tidak diperlukan untuk objek atau 3D modeling itemnya. Nah seperti itu. Nah berikutnya nanti kalau sudah ada satu lagi yang di bagian bawah ya. Jadi memang proses ini cukup berat juga untuk mengkalkulatnya. Jadi beberapa kali juga saya coba gagal ya, dan loading. Nanti ketika dia banyak titiknya, vertex di bagian mesh itu biasanya akan lebih memperberat untuk ininya. Dia penghapusan itemnya gitu, penghapusan ininya si part-partnya. Kita coba lagi sekarang bagian bawah ya. Oke, berarti kita coba pilih itu yang ini enggak. Nah mungkin ini ya. Oh salah, berarti kita coba
Ini. Nah, langsung aja gini berarti ya, bisa. Oke, berarti tadi kita cukup milih di bagian tengah saja sepertinya. Yang ini tidak perlu ya, tapi nggak apa, proses. Jadi kita udah punya 2 bagian pedestrian dengan juga 1 area jalan ya, seperti ini. Nanti di situ kita akan ganti dulu materialnya. Misalkan dia punya komposisi aspal ya, aspal, lalu bagian tengahnya itu adalah beton atau konkrit, lalu tanah. Sedangkan yang bagian pedestrian dia atasnya kita bisa kasih langsung pavement ya, atau kita ambil misalkan mana, pavement brick moss nih misalkan seperti ini ya. Oke. Nah, seperti itu. Lalu kita akan kembalikan lagi ke yang titik acuan ya. Kita klik di situ, Ctrl D. Kita pindahkan. Oke. Lalu kita klik yang di sini juga. Oke, kita pindahkan lagi ke sini. Nah, jadi udah punya 2 ya. Ini 2 objek yang terpisah dan juga untuk bagian konturnya. Kita lihat di bagian 3D. Lihat di bagian 3D-nya. Oke, ini udah ada areanya ya. Nah, ini udah kelihatan jelas dan jalannya ini dia mengikuti ketinggian kontur-konturnya karena dia memang tadi juga berasal dari bentuk konturnya ya, bentuk konturnya, jadi dia mengikuti ketinggian kontur. Oke, dari sini kita tinggal pilih saja, klik kontur besarnya, klik kanan. Lalu kita akan masukkan connect solid element operation. Lalu kita pilih bagian yang ini dulu ya, bagian dulu yang pedestrian. Seperti itu. Get operator elemennya. Lalu kita pilih yang choose operationnya yang subtraction with upward extraction ya. Lalu di execute. Nah, nanti dia langsung hilang bagian atasnya. Nah, seperti ini. Ya, ini kita bisa naikkan lagi. Misalkan dikasih seperti itu. Nah, jadi biar ada jeda ya. Oke. Lalu lakukan hal yang sama untuk yang di bagian jalan. Klik dulu mesh-nya. Ya, ada solid element operation atau kalian bisa ulangi lagi. Misalkan klik di situ objeknya, lalu klik kanan. Ada connect ya, connect solid element operation. Nah, dia ada pilihannya banyak juga sih. Jadi dia harus memilih targetnya dulu yang menjadi bagian utama untuk kita edit gitu ya. Ada yang di subtract bagian tengah, ada yang bagian atas, bagian bawah, ada yang tambahan juga. Ada yang di antaranya ya. Nah, kita pilih bagian yang di atas. Bagian atasnya kita pakai yang ini, kita pilih bagian yang jadi jalan. Get operator elemennya seperti itu, lalu execute. Nah, jadi sudah jadi ya. Ini jalan yang mengikuti jalur konturnya ya. Jadi nanti dia ada naik turunnya seperti ini. Ya, bisa kita turunkan lagi. Memang ini masih ekstrim kalau secara penataan jalannya, cuman untuk visualnya dia mengikuti ketinggian, dia sudah bisa ya. Seperti itu. Oke, misalkan ini saya coba bikin smoothing. Oke. Aduh, cukup berat ya. Oke. Ya, jadi memang prosesnya lumayan ya. Dia memakan visualnya juga harus berhati-hati menseleksinya seperti itu. Kita akan turunkan lagi bagian jalannya di minus 400 nih. Nah, oke, seperti itu ya. Jadi ada jeda antara paving ya, jalan di pinggirnya pedestriannya dengan jalannya. Oke, seperti itu. Lalu untuk menambahkan suasananya, kalian bisa masukin juga masuk ke objek ya, masuk ke objek. Lalu kalian bisa lihat di visualization, lalu masuk ke set improvement. Di situ ada garden ya, ada beberapa pohon. Nah, jangan lupa ketika kalian akan masukkan ini, itu kalian harus aktifkan dulu, aktifkan juga ininya ya, gravitinya. Ini gravitinya to mesh, bisa kalian cek di sini, dapatkan di sini, atau tools yang kemarin ya, di sini ada juga gravity to mesh. Nah, jadi ketika kalian akan memberikan pohon, itu dia ketinggiannya
sudah mengikuti ketinggian meshnya gitu ya. Ini proses, saya bikin acak dulu aja. Kalau di render engine yang sekarang sih dia udah ada tipenya brush ya, jadi kalian bisa tinggal kuas aja, nanti jalurnya seperti apa, petnya nanti dia muncul sendiri kok si vegetasinya. Beberapa render engine yang sekarang udah bisa dipakai seperti itu, mungkin juga kalian udah tahu, ada Twinmotion, ada Lumion juga, itu juga udah bisa. D5 juga udah bisa ya. Itu nanti kita tinggal ngebrush aja biar keluar pohonnya, lowbat. Oke. Ya, seperti itu. Nah, jadi udah bisa kalian lihat ini mengikuti gravitinya ya. Jadi kalau dimanapun dia diklik, dia akan mengikuti ketinggian dari konturnya. Oke, thank you guys. Please subscribe my Ruang channel, click or tap like button. Let's discuss in comment section. Please wait for next video. See you in another space, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.